Shalom, nama saya Ruth Penina Sila, NIM 01-2019-0068, kelas B. Baik, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Regulasi Diri Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran 4 pada siswa SMP Negeri 1 Atapebo tahun ajaran 2018. Tinjauan tentang regulasi diri. Pengertian regulasi diri. Regulasi diri berasal dari kata self yang berarti diri dan regulation yang berarti pengaturan diri atau cara individu mengontrol dan mengarahkan tindakan sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa regulasi diri adalah suatu proses pengaturan dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menerapkan strategi-strategi atau langkah-langkah dan memfokuskan pikiran, perasaan, dan tindakan yang akan dilakukannya. Perkembangan regulasi diri. Menurut Zimmerman dan Suk mengemukakan model perkembangan regulasi diri dalam belajar. Berkembangnya kompetensi regulasi diri dimulai dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh sumber sosial berkaitan dengan informasi mengenai akademik yang diperoleh dari lingkungan teman sebaya. Yang kedua, pengaruh lingkungan berkaitan dengan orang tua dan lingkungannya, sehingga peserta didik dapat menetapkan rencana dan tujuan akademiknya secara maksimal. Aspek regulasi diri. Menurut Zimmerman, regulasi diri terdiri atas 3 aspek umum pembelajaran akademis, yaitu yang pertama, kognisi, yang kedua, motivasi, yang ketiga, perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Menurut Albrecht Bandura Alwiso, faktor yang mempengaruhi regulasi diri terdiri dari faktor yang pertama, faktor eksternal. Yang mempengaruhi regulasi diri adalah memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku melalui orang tua dan guru, sehingga seorang anak dapat belajar baik buruk tingkah laku yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang kedua, faktor internal. Bandura mengemukakan 3 bentuk pengaruh internal, yaitu yang pertama, observasi diri, yang kedua, proses penilaian, yang ketiga, reaksi diri. Prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar. Secara etimologis, prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestatie, yang berarti hasil dari usaha. Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Jadi, prestasi belajar adalah hasil pengukuran dan penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, atau kalimat yang menceritakan hal yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang ada dalam diri siswa. Aspek-aspek prestasi belajar. Jenis prestasi belajar meliputi 3 ranah atau aspek, yaitu yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah afektif, yang ketiga, ranah psikomotorik. Hubungan regulasi diri dengan hasil belajar. Hubungan antara regulasi diri dengan hasil belajar dapat digambarkan
Regulasi diri terbentuk dari beberapa aspek metakognisi, motivasi, dan perilaku. Ketika siswa sudah mampu memenuhi aspek-aspek tersebut, maka siswa akan dengan mudah mengatur dirinya dan akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Pengertian PAK. Pendidikan agama Kristen adalah kegiatan mendidik atau kegiatan belajar mengajar yang menuntun peserta didik untuk tidak hanya mengenal Allah, tetapi lebih daripada itu, menjadi peserta didik untuk hidup sesuai kehendak Allah dengan sumber belajar dari Alkitab. Dalam pendidikan agama Kristen, peserta didik tidak hanya dituntun untuk mengenal Allah Tritunggal sebagai pencipta, penyelamat, dan penghibur, tetapi juga mengantar peserta didik untuk menyadari keberadaannya di dunia dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Kerangka berpikir. Menurut Sugiono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Hasil belajar merupakan pencapaian siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa maupun yang berasal dari luar diri siswa. Regulasi diri merupakan salah satu faktor psikologis yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Jika siswa mampu mengatur dan mengontrol dirinya dengan baik dalam belajar, maka hasil yang diperoleh pun akan baik. Berdasarkan uraian dalam landasan teori di atas, maka ditetapkan kerangka berpikir sebagai berikut. X. Regulasi diri. Y. Hasil belajar. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Atap Pebo. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan. Definisi operasional konsep variabel. Penelitian ini yang termasuk dalam variabel bebas yaitu regulasi diri X dan variabel terikat adalah hasil belajarnya. Adapun definisi operasionalnya adalah yang pertama, regulasi diri adalah tindakan pengaturan diri seseorang dalam mengontrol dan mengarahkan tindakan sendiri untuk mencapai tujuan. Yang kedua, prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa yang ditunjukkan dengan angka atau nilai mata pelajaran agama Kristen selama 1 semester yang mengacu pada standar KKM siswa di SMP Negeri 1 Atap Pebo. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi dan penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 1 Atap Pebo yang beragama Kristen Protestan yang berjumlah 300 orang. Sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu peneliti, bahkan merupakan suatu keharusan bagi seorang peneliti. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan yang pertama, angket. Untuk memperoleh data mengenai regulasi diri, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket tertutup. Yang kedua, dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah dokumentasi
nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen tahun 2018. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang diperlukan dalam penelitian, karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran. Pembuatan instrumen penelitian ini mengacu pada skala Likert. Menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Angket yang dibuat berupa angket tertutup dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan sehingga siswa tinggal memilih. Uji coba instrumen. Yang pertama, uji validitas. Menurut Ari Kunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diberikan pada subjek yang sama. Sekian dan terima kasih.